Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniatun Hasanah dari kelas pendidikan bahasa Arab 5A. Dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu ilmu balaghah, yakni ilmu ma'ani. Khususnya saya akan membahas tentang materi al-fasl wal wasl. Mari simak penjelasannya. Mawadi'il fasli yaqsidu ulamal ma'ani bikalimatil wasli atfa jumlatin ala ukhra bil wawi kaqawli Abu Wardi yukhatibud dahra fal abdu rayyanu min nu'ma yajudu biha wal hurru multahibul ahsya'i min zama wa yaksiduna bil fasli tarka hadzal atfi kaqawli ma'arri la tatlubanna bilatil laka hajatan qalamul balighi bighairi hazzin mikzal walikulli minal fasli wal wasli mawazinu tad'u ilaihal hajata wa yaqtadihal maqam wa sanabda'u laka bimawatidil fasli. Jadi para ulama ilmu ma'ani menginginkan dengan istilah al-wasl atau penyambungan, yaitu menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat lain menggunakan huruf waw, seperti pada bait Al-Abi Ward saat ia berbicara kepada masa, yakni fa'al abdu rayyanum minnu ma yajudu biha wal hurru multahibuhu al-ahsya'i min zama, yang artinya seorang hamba kenyang dengan nikmat yang diberikannya, sedangkan orang merdeka panas membara isi dadanya karena dahaga. Kemudian mereka juga menginginkan dengan al-fasl, yakni pemisahan, yaitu tidak menggunakan huruf ataf atau seperti wawu. Contohnya seperti ucapan al-ma'arif, la tatlubanna bi'alatil laka hajatan qalamu al-balighi bi khairi hazin mikzal, yang artinya jangan engkau meminta kebutuhan dengan suatu alat. Pena orang fasih tanpa keberuntungan hanyalah seperti jarum pemintal. Nah, setiap dari dua gaya ini, wasal dan fasal, memiliki kondisi yang menjadikannya tepat dipakai dan sesuai dengan situasi. Nah, kita akan memulai dengan menjelaskan kapan fasal atau pemisah itu digunakan. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh pada slide. Al-amthilatu. Al-awwal, qala Abu Tabib wa maddahru ila min ruwatin qasaidi idza qultu syi'ran asbahat dahru munshida. Abu Tayyib berkata, yang artinya tiada masa ini kecuali termasuk para perawi syair-syairku. Apabila aku mengucapkan syair, jadilah masa itu sendiri sebagai pembacanya. As-sani wa qala Abul Ula wan nasu bin nasi min hadrin wa badiyatin ba'dul li ba'di wa illam yash'uru khodam. Abu al-A'la al-Ma'arif berkata, yang artinya manusia itu saling membutuhkan manusia, baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di desa. Sebagian menjadi penolong dari sebagian lainnya meski mereka tidak menyadarinya. As-salis wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Suratul Rad al-ayah ats-tsani. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya Ia mengatur segala urusan dan menjelaskan ayat-ayat agar kalian meyakini pertemuan dengan Tuhan kalian. Quran Surat Ar-Rad ayat kedua. Ar-Rabi' wa qala Abu al-Itahiyah
Ya sahibat dunyal muhibba laha anta allazi la yanqadi ta'buh. Abu Al-Atiyah berkata, yang artinya, wahai pecinta dunia, engkaulah orang yang kepayahannya tak pernah berakhir. Al-Khamis, wa qala akhiru, wa innamal mar'u bi asghairih kullu mri'i rahnun bima ladaih. Seorang penyair lain berkata, yang artinya sungguh seseorang itu diukur dari dua kecilnya, yakni hati dan lisannya. Setiap manusia tergadai dengan apa yang ia miliki. Wa qala Abu Tamam, laisal hijabu bimuksin angka li amla innas samaa turajja hina tahtajib. Abu Tamam berkata, hijab atau penghalang itu tidaklah menyurutkan harapanku kepadamu. Sesungguhnya langit justru diharapkan ketika ia tertutup. Nah, kemudian kita akan membahas dari keenam contoh yang telah saya berikan. Al-bahthu fa'atammal amsilat at-ta'ifah al-ula tajid bainal jumlatil ula was-saniyah fi kulli misalin ta'alufan tammam. Fal jumlatu tsaniyah fil misalil awal wahia idza qultu syi'ran asbahat dahru munshidan lam taji illa ta'kidan lil ula wahia wa mad dahru illa min ruwatin qasaidi fa inna ma'nal jumlataini wahidan. Jadi pada kalimat kedua dalam contoh pertama itu, yang artinya apabila aku mengucapkan syair, jadilah masa itu pembacanya. Nah, maksud dari kalimat ini adalah tidak datang kecuali sebagai penguat bagi kalimat pertama, yaitu kalimat pertamanya yang artinya tiada masa kecuali termasuk para perawi syairku. Nah, jadi makna dari kedua kalimat ini adalah satu. Wal jumlatus tsaniyah fil misalis tsani ba'du li ba'din wa illam yash'uru khadam innama ja'at li idahil ula an-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin. Nah, pada contoh kedua, yakni kalimat kedua pada contoh kedua, yang artinya sebagian menjadi penolong bagi sebagian lain meski tidak menyadarinya. Nah, pada kalimat ini hanya datang sebagai penjelas saja bagi kalimat yang pertama, yang artinya yaitu kalimat pertama, manusia saling membutuhkan baik di kota maupun yang tinggal di desa. Nah, jadi ini merupakan bayan atau penjelas. Wal jumlatu tsaniyah fil misalis salis juz'u min ma'nal ula fatafsilul ayati ba'dum man tadbiril umuri wala syakka annaka la khasta annal jumlata tsaniyah mafsulatan 'anil ula fi kulli misalin min hadhil amsilati sadasah wala sirra li hadzal fasli illa tamamut ta'alufin wa kamalu littihad inna bainal jumlataini kamala ittisal walizalika yuqalu ta'ammal am'ilat at-ta'ifati tsaniyah tajidil amru 'alal aksi fa inna bainal jumlataini fi kulli misalin muntaha at-tabayun. Nah, pada
Contoh ketiga, yakni kalimat kedua pada contoh ketiga ini merupakan bagian dari makna kalimat pertama karena menjelaskan ayat-ayat termasuk dari bentuk pengaturan urusan, maka ia menjadi badal darinya. Nah, tentu kamu melihat bahwa kalimat dari kedua tidak disambungkan atau tidak memakai huruf waw pada setiap contoh, dan satu-satunya alasan pemisahan itu adalah kesempurnaan, keselarasan, dan kesatuan makna di antara keduanya, karena itu dikatakan antara dua kalimat terdapat kamal al-ittisal atau hubungan yang sempurna. Perhatikan contoh-contoh kelompok kedua. Keadaannya justru sebaliknya, antara kalimat pertama dan kedua itu terdapat perbedaan yang sangat jauh, bahkan sampai pada ketidakserasian. Fafi mi'alir rabi' ikhtalafatil jumlatani khabar wal insya'. Nah, pada contoh keempat itu kalimat pertama adalah khobar atau informasi, sedangkan yang kedua itu bersifat insya atau yang mengungkapkan emosional. Jadi perbedaannya sangat jelas pada contoh keempat. Wa fil misalil khamis la huna sabata baina wa innamal mar'u bi asgharihi wa baina kullu mri'i rahnun bima ladayhi. Wa huna ja'al faslu likamalit tabayun wa syiddahil ibti'ad bainahuma kamalu intiqai wa yuqalu. Nah, pada contoh kelima ini tidak ada kaitan makna sama sekali antara kalimat pertama dan kalimat kedua, yang artinya seseorang itu diukur dari dua kecilnya dan setiap orang tergadai dengan apa yang dimilikinya. Di sini kalimat kedua dipisah dari yang pertama, dan rahasia pemisahan itu adalah sempurnanya perbedaan dan jauhnya makna. Karena itu dikatakan bahwa antara keduanya terdapat kamal al-intiqa atau pemutusan total. Kemudian contoh yang terakhir, unzur ila misalil akhir tara annal jumlata tsaniyah qawiyatus silati bil ula li'annaha jawabun an su'ali fahima minal ula faka'anna abad tamamin lama dhakara as-sadra al-awwal sa'alahu sa'ilun kaifa la yahulu hijabul amri bainaka wa baina tahqiqil amalik fa'ajaba inna as-sama'a turajjah hina tahtajib fal jumlatu tsaniyah maqsula wala sirra lidzalika illa quwwatur rabithah fahiya tushbihu kamal al-ittisal. Nah, pada contoh terakhir atau contoh keenam ini, kalimat kedua memiliki hubungan yang kuat dengan kalimat pertama karena ia jawaban dari pertanyaan yang tersirat atau mufarrad. Setelah Abu Tamam mengatakan penghalang tidak menyurutkan harapanku, timbullah pertanyaan dalam benaknya atau seakan-akan penanya berkata, bagaimana mungkin hijab tidak menghalangimu dalam meraih harapan? Maka ia menjawab, sesungguhnya langit diharapkan justru ketika tertutup. Nah, pada kalimat kedua ini tetap dipisahkan dari yang pertama, dan rahasia pemisahan itu ialah kuatnya hubungan antara keduanya. Jawaban sangat lekat dengan pertanyaan sehingga kondisi mirip dengan kalimat al-ittisal yang telah dijelaskan sebelumnya, karena ia dikatakan bahwa antara kedua terdapat syib kamal al-ittisal atau mirip hubungan yang sempurna. Mawadi'ul wasli al-amthilatu al-awwal qala Abul Ala'i Ma'arri wa hubbul aish abdu kulla hurri wa 'allama sariran aklal murar. Kata Abul A'la al-Ma'ar, dan cinta kepada hidup telah memperbudak setiap orang merdeka, dan cinta itu pula yang mengajari orang lapar memakan kepahitan.
الثاني وقال أبو الطابب وللسر مني موضع لا يناله تديم ولا يفضي إليه شراب. Dan berkata Abu At-Tayyib, dan untuk rahasiaku ada tempat yang tidak dapat dijangkau oleh sahabat minum dan tidak pula bisa dicapai oleh minuman apapun. As-salis wa qala aidan yushammiru lilluluji ansaqihi wa ya'muruhu mawju fis sahil. Dan Abu Thayyib juga berkata, ia menyingsingkan betisnya menuju lautan, sementara ombak menenggelamkannya di tepi pantai. Ar-Rabi' wa qala Bashar bin Burdi wa atni 'ala al-qurba muqarriba nafsah wala tashhidis syuri mur'an ghaira ka'im. Dan berkata Basbar bin Burd, dan dekatlah kepada kerabatmu orang yang mendekatkan dirinya, dan jangan engkau hadirkan dalam musyawarah seorang yang tidak pandai menyimpan rahasia. Al-khamis la wa barakallahu fik tujibu bidzalika liman qala hal laka hajatan usa'iduka fi qada'iha la wa baraka Allahu fik, yang artinya tidak dan semoga Allah memberkatimu. Ini dijawab ketika seorang berkata, apakah kamu punya keperluan yang bisa aku bantu? Nah, kemudian la wala tafallahu bih tujibu bidzalika liman qala hal abaka akhuka min illati la wala tafa Allahu bih, yang artinya tidak dan semoga Allah melimpahkan kelembutannya kepadanya. Ini dijawab ketika seseorang berkata, apakah saudaramu sudah sembuh dari sakitnya? Nah, kemudian kami akan membahas dari keenam contoh di atas. Al-bahsu fil baitil awwal tajid anna lil ula mawdi'a alla masarigan aklal murar wa a'buda kulla hurrin ta'ammalil jumlataini minal i'rab li'annaha khabarun lil mubtada qablaha wa inna qaila arada isyraka tsaniyah laha fi hadzal hukmi i'rabiyyi fil baiti tsani tajid anna lil ul aidan la yufdi ilaihi syarab wa la yanaluhu nadim wa ta'ammalil jumlataini mawdi'an minal i'rab li'annaha sifatun linnakirah qablaha wa annahu urida isyrakus tsaniyah laha fi hadzal hukmi wa idza tammaltal jumlatas tsaniyah fi kulli minal baitaini wajadtaha ma'tufatan 'alal jumlatil ula mausulatan biha wa kadzalika yajibul waslu baina kulli jumlataini ja'ata 'alal hazan nahwi ya'muruhu mawju fis sahil wa yushammiru lilluji ansakih. Unzur fil baitis salis ilal jumlataini tajidhuma mattahidataini khobaron mutanasibataini fi ma'na wa laisa hunaka sababun yaqtadi al-fasla walizalika utifatit tsaniyah 'alal ula wa huma la tushhid wa atni wal misal ar-rabi kadzalika makawwanun min jumlataini muttajidataini insya'a wa huma sibatani fil ma'na wa laysa hunaka ma yaqtadi al-fasla walizalika utifatis tsaniyatan 'alal ula hakadha yajibul waslu baina kulli jumlataini at-tahadata khobaron au insya'an wa tanasabata fil ma'na wa lam yakun hunaka
ma yaqtati al-fasla bainahuma. Tajid anna al-ula khabariyatu was-saniyah barakallahu fik wala barakallahu fik wa la. Unzur fil misali khamis ila al-jumlataini insya'iyah. La tawahhama as-sami' annaka tad'u 'alaik fi hinaka anka la barakallahu fik wa anka law fasalta fakulta taqsidu du'a lah fawajaba udulu anil fasli ilal wasli wa kadzalik halu fi jumlata misalil akhirah wa fi kulli jumlatain ihtalafata khabaran wa insya'an wa kana tarkul atfi bainahuma yuhimu khilafan maksud. Jadi penjelasannya adalah dari dua kalimat a'bada kulla hurrin dan alama saghiran akla al-murar pada bait pertama. Engkau dapati bahwa kalimat pertama memiliki posisi i'rab yakni menjadi khabar dari mubtada sebelumnya, dan penyair ingin membuat kalimat kedua ikut dalam hukum i'rab yang sama. Kemudian juga kita perhatikan pada dua kalimat la yanalu an-nadim dan la yufdi ilaihi sarab. Pada bait kedua, kalimat pertama juga memiliki kedudukan i'rab yakni sebagai sifat dari kata nakirah sebelumnya, dan penyair ingin menggabungkan kalimat kedua pada hukum yang sama. Jika engkau memperhatikan keduanya, maka kalimat kedua di setiap bait diatofkan pada kalimat pertama dan disambungkan wasal dengannya. Demikianlah hukumnya pada seluruh pasangan kalimat semacam ini. Nah, kemudian kita lihat pada bagian ketiga, bait ketiga pada dua kalimat yushamiru diluci ansokihi dan kalimat yakmuruhu almawi fi as-sahil. Keduanya merupakan dua khobar yang sejenis dan serasi maknanya. Tidak ada sebab yang menuntut pemisahan, maka kalimat kedua ini diatofkan pada kalimat pertama. Nah, kemudian kita melihat contoh keempat juga demikian, terdiri dari dua kalimat yang sama-sama insya adni atau mendekat dan ia tushhid atau jangan hadirkan. Keduanya selaras dalam makna, tidak ada yang menuntut pemisahan. Maka kalimat kedua disambungkan pada yang pertama. Inilah kaidahnya, harus dilakukan wasal atau penggabungan setiap kali dua kalimat sejenis, baik sama-sama khobar atau sama-sama insya, dan selaras maknanya serta tidak ada sebab yang mengharuskan pemisahan. Nah, kita perhatikan pada contoh kelima, la dan barakallahu fik. Kalimat pertama bersifat khabariyah, sedangkan kalimat kedua bersifat insya. Jika dipisah, lalu engkau berkata da barakallahu fik, maka pendengar mungkin mengira bahwa engkau sedang mendoakan keburukan. Nah, padahal maksudnya justru mendoakan kebaikan. Nah, karena itu pemisahan harus dihindari dan wajib menggunakan wasal. Nah, demikian pula pada kalimat pada contoh terakhir, yakni setiap dua kalimat yang berbeda, satu khobar, satu insya, dan bila dipisahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman makna. Nah, kalimat ini wajib dilakukan wasal atau penggabungan dengan huruf atof. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang al-fasl wal-fasl dari materi ini. Demikian dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.